Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, kembali lagi bersama saya Desti. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar modul 4 bagi kelas 7 dengan judul Aku Jadi Tahu, dan akan membahas unit 2 yaitu kenali wisata di daerahmu. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang telah kita pelajari, yaitu masih mengenai teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada struktur teks laporan hasil observasi, ada 2 ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi, yang ketiga langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri atas pernyataan umum, yaitu klasifikasi dan definisi, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan simpulan. Yang ini boleh ada atau tidak ya. Pernyataan umum atau klasifikasi umum, definisi umum berisi definisi keterangan umum atau informasi umum. Ciri bahasa pada definisi menggunakan kata adalah dan merupakan. Yang kedua, deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan, misalnya tentang tumbuhan, maka ditulis ciri daun, ciri bunga, atau perincian bagian lainnya. Yang ketiga, demikian juga tentang deskripsi bagian yang menunjukkan manfaat bagian tumbuhan. Ciri bahasa yang digunakan antara lain penggunaan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memperinci. Pada bagian ini juga digunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Ciri yang lain yakni menggunakan kata sambung, yaitu dan, selain itu, di samping itu, dari segi, dan sebagainya. Pada kalimat yang menjelaskan rincian, jenis kelompok digunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan lain-lain. 4. Pada bagian simpulan berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Padahal pada teks laporan hasil observasi, simpulan boleh ada atau tidak ya. Lanjut ke ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Untuk mengidentifikasi kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, maka kamu harus mengetahui terlebih dahulu ciri bahasa yang terdapat dalam teks tersebut. Ciri dalam teks laporan hasil observasi sebagai berikut. Yang pertama, frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Contohnya, pohon pinus adalah salah satu pohon yang dapat bertahan hidup di musim salju. Yang kedua, menggunakan verba rasional seperti ialah dan merupakan, adalah juga, yaitu digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain, digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. Yang ketiga, menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata penghubung yang menyatakan yang pertama, tambahan, dan serta. Terus perbedaan. Perbedaan ini berbeda dengan. Yang ketiga, persamaan, sebagaimana, seperti halnya, demikian halnya, hal demikian, sebagainya, hal yang sama, dan lain sebagainya. Yang keempat, pertentangan, sedangkan, tapi, namun, melainkan, sementara itu, padahal, berbanding terbalik. Yang kelima, itu pilihan atau ya katanya menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi untuk diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam paragraf beberapa paragraf. Yang keenam, menggunakan kata keilmuan atau teknis atau istilah seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, pembuluh, pena, leukemia, dan lain-lain.
Lanjut ke ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif, umum, faktual, dan sistematis. Maksudnya disusun berdasarkan fakta yang diamati tanpa opini pribadi. Yang kedua, disajikan secara menarik baik dalam tatanan bahasa maupun kelogisannya. Maksudnya menggunakan bahasa yang jelas dan runtut. Yang ketiga, tidak disajikan penutup oleh penulis. Nah, biasanya langsung menyampaikan hasil observasi tanpa kesimpulan yang subjektif. Yang keempat, teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta. Maksudnya ialah hanya fokus pada hal-hal yang dapat diuji kebenarannya. Lanjut, langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Nah, ini dia langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan topik yang akan ditulis. Topik laporan hasil observasi bersifat faktual dan ilmiah. Objek bisa berupa tumbuhan, hewan, fenomena alam, sekitar, objek buatan manusia, dan lain-lain. Yang kedua, menyusun kerangka laporan. Kerangka laporan biasanya disusun terlebih dahulu agar lebih mudah menyusun karangan. Kerangka laporan meliputi definisi atau pembukaan, definisi bagian seperti karakteristik objek, tempat, dan waktu, simpulan berupa komentar akhir. Yang ketiga, menentukan informasi yang diperlukan dan cara mencari informasi. Cara mencari informasi bisa didapatkan dari sumber referensi yang tersedia seperti internet, buku, pengetahuan ensiklopedia, observasi secara langsung, dan lain-lain. Yang keempat, menata informasi yang diperoleh sesuai struktur laporan hasil observasi. Informasi yang diperoleh ditata dan dipadukan sesuai struktur laporan hasil observasi yang telah ada. Kelima, merevisi teks yang dibuat. Setelah selesai, tulisanmu perlu ditukar dan untuk meminta masukan. Perbaikilah sesuai dengan masukan dari temanmu atau tutormu ya. Nah, itu dia materi modul 4 unit 2 ini. Setelah mempelajari materi dari unit 1 dan 2, diharapkan teman-teman mengisi asesmen yang ada di deskripsi box ya. Sekian. Terima kasih, mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malfata.